Kawan-kawan, ada seseorang yang bertanya kepada saya tentang suatu alat yang udah laku dijual online ya, sampai ratusan, bahkan ada yang terjual sampai ribuan. Alat seperti apa itu? Ayo kita lihat dulu barangnya ya. Akan saya coba ya untuk box filter Matic, akan saya ubah menggunakan yang namanya turbo ventilator double blade ya, atau double kipas seperti ini. Sekarang akan saya coba untuk pasang. Sudah terpasang untuk turbo ventilator double blade ya, atau dua kipas ya. Apakah kipas ini bisa berputar kalau dengan RPM tinggi ya? Itu tadi ya untuk hasil super mantap. Nah, barang tadi ya, kawan, ketika saya lihat pertama kali itu saya sempat terpikir ini mirip kayak turbocharger, tapi kok kayaknya beda juga cara kerjanya ya. Nah, yang uniknya ya di iklannya itu disebutkan di situ ya, di deskripsinya bahwa alat ini bisa menghemat bahan bakar, kemudian meningkatkan performa mesin dan lain-lainnya gitu ya. Kalian bisa baca sendiri di situ. Nah, benarkah bahwa alat ini memang akan berfungsi sebagaimana yang dijanjikan? Ayo kita pelajari di sini. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, meskipun tadi saya bilang bahwa alat tadi tersebut mirip dengan turbocharger, namun sebetulnya secara prinsip ada yang ya sangat berbeda. Nah, seperti apa sih? Nah, sebelum kalian saya ajak ya memahami apakah alat tersebut berfungsi atau tidak, ya ada baiknya kalian saya ajak dulu memahami bagaimana sih cara kerja suatu mesin sepeda motor maupun mobil ya. Karena pada prinsipnya mesin sepeda motor dan mobil itu cara kerjanya ya sama, hanya beda ukuran sama jumlah piston segala macam ya. Baik, bagi kalian yang belum paham mesin sama sekali, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran pertama bagi kalian untuk bisa memahami sedikit ya pelajaran dasar tentang mesin ya. Jadi mesin itu ya kawan, memiliki saluran yang dinamakan intake. Saya pakai spidol hitam aja. Intake ya, intake itu saluran masuk. Kemudian di sini ada ya blok mesin lah ya gitu ya kawan. Kemudian ada saluran namanya exhaust ya. Jadi saya tulis saja intake. Sini exhaust. Intake itu udara masuk, exhaust itu udara keluar ya. Nah, udara apa sih gitu ya? Kita pelajari dulu ya kawan. Jadi di dalam mesin itu ada namanya piston ya kawan. Piston ini naik turun, kemudian dia akan menggerakkan crankshaft, yang mana akhirnya crankshaft berputar ya kawan. Nah, prinsip kerjanya seperti ini ya. Jadi piston ini ketika awal mula kalian jalankan mesin, ini dia akan digerakkan oleh dinamo, yang mana dia akan naik turun, jugu ya. Makanya kan waktu kalian start itu dudu. Nah, seperti itu. Ini pistonnya naik turun. Nah, ketika dia turun ya, itu dia menghisap udara dari sini. Ya. Nah, tergantung sistemnya bagaimana, tapi yang jelas udara ini dia akan dicampur dengan bahan bakar ya, dalam hal ini bensin, atau kalau di mesin diesel itu solar gitu ya. Jadi di sini adalah BBM ya. Di sini apa? Udara ya. Saya tulis U aja lah. Gitu. Nah, setelah dia masuk ke sini, maka campuran udara dan bahan bakar ini akan dibakar di sini, sehingga mesin selanjutnya bisa berputar sendiri tanpa kalian putar dinamo ya. Selanjutnya dia akan terjadi dudut. Nah, karena apa? Pembakaran dari udara dan bahan bakar ya. Nah, hasil pembakaran ini ya kawan, yang pertama
dia menghasilkan tenaga ya. Dia bisa naik turun sendiri pistonnya, sehingga putarannya bisa kalian manfaatkan untuk menggerakkan roda mobil maupun roda sepeda motor gitu ya. Nah, kemudian hasil pembakaran ini juga menghasilkan udara yang udah terbakar gitu ya. Udara dan bahan bakar yang udah terbakar, maka udara tadi itu yang sisa pembakaran dikeluarkan melalui exhaust ya. Nah, agar exhaust ini tidak berisik ya kawan, karena kalau kalian tahu ya, sepeda motor kalau nggak dipasang knalpot suaranya kayak gitu ya. Maka di sini biasanya kalian pasangkan knalpot ya. Knalpot itu peredam suara sebetulnya. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan di sini kalian paham ya kawan. Nah, sekarang selanjutnya adalah aksesoris apa saja sih yang ada di sebuah sepeda motor ya, ataupun mesin mobil gitu ya. Nah, udara ya kawan yang masuk ke sini tentu tidak boleh kotor. Kenapa? Kalau kotor, misal mengandung pasir atau debu, maka di sini kalau kotor ya pembakarnya bisa tidak sempurna, bahkan bisa bikin mogok ya. Bayangkan kalau ada pasir di sini ya kawan, maka mesin akan rusak gitu ya. Maka di sini biasanya kalian pasangkan apa? Saringan ya, atau filter. Nah, filter atau saringan ini biasanya kan dibersihkan secara berkala ya. Makanya kalian kalau punya sepeda motor, kalau kalian nggak bersihkan filternya, maka filter kalian akan mampet. Kalau mampet, maka motor kalian tenaganya kurang, bahkan akhirnya bisa mogok. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kembali ke alat yang dijual tadi ya, kawan. Alat tadi itu apa sih? Jadi alat tadi itu ya seperti ini kawan, kalau boleh saya gambarkan ya. Ini kelihatan di layar ya. Dia seperti tabung kayak gini ya. Kemudian di sini tuh ada kipasnya, terus dihubungkan dengan shaft gini, ada kipasnya lagi. Kemudian ya, alat ini kalau ditiup udara dari sini, maka kipas ini akan berputar ya. Kipas yang depan berputar, tentu yang belakang ikut berputar karena terhubung dengan shaft juga. Nah, kemudian udara pun akan keluar dari sini. Nah, kemudian alat ini ya katanya kalau dipasangkan di intake-nya mesin, katanya kalau menurut iklannya tadi bisa menghemat bahan bakar, menaikkan tenaga mesin dan lain-lain. Coba ya bayangkan ya, sekarang intake-nya ini saya pasangkan alat itu. Nah, bayangkan ya kawan, udara tadi kan masuk lewat sini ya, kemudian dia lewat kipas ini, katanya dia bisa meningkatkan tekanan udara di sini sehingga suplai udara di sini makin padat sehingga pembakaran makin bertenaga. Apakah benar seperti itu? Nah, sebelum kalian mengambil kesimpulan, saya akan ajak kalian bikin percobaan sederhana dulu. Seperti apa? Nah, di sini saya punya kipas. Mudah-mudahan nggak berisik ya, mic-nya kena angin ya. Oke, kipas ini ya udah nyala, udaranya mengembus ke saya. Kelihatan nggak sih kipasnya? Saya ajukan sedikit ya. Oke, ini ada kipas angin ya, karena mengembus ke arah saya. Jadi udaranya ke saya langsung, sehingga saya sekarang rambutnya berkibar kayak. Nah, sekarang saya merasakan hembusan udara ini. Nah, kalian perhatikan, kemudian saya ambil satu buah kipas lagi. Kipas ini nggak saya colokkan ke listrik ya, teman-teman. Lihat, saya taruh di sini. Berputar, ya, berputar. Nah, sekarang kalian saya tanya, ya, kalau saya menambahkan kipas ini di sini tanpa saya colok ke listrik, kira-kira ya, udara di sini makin kencang atau makin lemah? Nah, logikanya seperti itu. Jadi, kalau logika kalian benar, maka kalian pasti menebak ya. Kalau udara di sini kencang kayak gini, kalau saya taruh ini, kemudian dia ikut berputar, pastinya di sini makin lemah. Karena apa? Udaranya udah mulai berkurang. Karena apa? Dipakai untuk memutarkan kipas ini. Ya, dia terhalang oleh kipas ini. Ini lebih kenceng karena nggak ada halangan. Setelah saya kasih ini,
justru kipas ini menghalangi udara yang tadinya mengembus ke saya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya. Baik, sekarang kembali ke laptop, kembali ke papan tulis ya. Sekarang bayangkan ya, kawan-kawan, kalau tanpa alat ini, ya, maka udara tadi relatif bebas lewat sana. Nah, ketika saya tambahkan alat ini, ya, menurut kalian udara di sini makin kencang atau makin lemah? Ya. Nah, kalau ikut logika kipas tadi, ya, dengan kalian menambahkan barang di sini, maka itu artinya menghalangi udara yang lewat di sini. Loh Pak, tapi ini berputar. Ya sama, kipas ini tadi juga berputar, tapi putarannya itu justru mengurangi aliran udara yang harusnya masuk bebas. Jadi kalau tanpa ini, ya, udara kan enak bebas masuk, gitu ya kan. Begitu kalian kasih barang kayak gini di sini, itu menjadi halangan, gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, kawan. Jadi kita selanjutnya mudah mengambil kesimpulan, ya. Sehingga saya simpulkan ya, secara teoritis ya, bahwa alat ini sebetulnya ya sulit dipercaya bahwa bisa meningkatkan performa mesin, bisa menghemat bahan bakar dan lain-lainnya sebagaimana yang diiklankan, gitu ya. Nah, di sini saya bukan menjelekkan produk ya, kawan, tapi saya ingin menjelaskan kepada masyarakat agar ya tidak sembarangan membeli, gitu ya. Nah, tapi kalau kalian ingin membelinya ya silakan, gitu ya. Mana tahu ini kalian pakai untuk ya aksesoris untuk pamer-pamer ke teman. Biasanya anak-anak muda kan suka ya, kawan. Kadang-kadang kayak knalpot ya, knalpot yang brong itu kan nggak ada manfaatnya, malah mengganggu, gitu ya kan. Bagi sepeda motor juga makin jelek ya, untuk ke orang lain juga mengganggu, gitu. Tapi tetap kalian beli ya silakan ya. Saya nggak bisa melarang, gitu ya. Nah, sama juga dengan hal ini. Secara teoritis ya, itu tadi kita udah logikakan bersama-sama bahwa tidak ada gunanya. Tapi kalau kalian ingin beli biar kelihatan keren, ada yang berputar-putar di intake mesin kalian, maka ya silakan saja, gitu ya. Tapi ada satu hal ya, kawan. Pemasangan ini jangan sampai menghilangkan filter kalian di sini, ya. Kenapa? Saya perhatikan bahwa yang tadinya di sini itu kan ada filternya tuh ya. Kalau filter ini kalian lepas terus ganti ini, maka alat ini tidak bisa menyaring debu ataupun pasir yang mungkin terhisap oleh mesin kalian. Sehingga pemasangan alat ini dengan cara melepas filter justru akan membahayakan mesin kalian. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan sekarang silakan kalian simpulkan sendiri, karena saya tidak ingin menjelekkan produk orang, tapi secara logika, secara keilmuan seperti itu ya, apa namanya, kenyataannya, gitu ya, kawan-kawan. Baik, sekarang sekalian ya, mumpung kita lagi bahas mesin, mungkin kalian ada yang bertanya-tanya ya, kawan-kawan. Loh Pak, kalau turbocharger itu bagaimana cara kerjanya Pak, gitu ya. Nah, turbocharger itu begini, kawan-kawan. Jadi kalian perhatikan ya. Tadi masih ingat ya, kawan-kawan, bahwa cara kerja mesin itu udara dihisap dari sini, kemudian dipakai untuk menggerakkan crankshaft, ya, untuk menggerakkan roda. Kemudian sisa pembakarannya dibuang ke sana, gitu ya. Nah, turbocharger itu apa sih? Nah, turbocharger itu adalah memanfaatkan ini, kawan-kawan. Ini udara yang dibuang ini, itu kan udara yang dibuang ini kan langsung dibuang ke udara bebas, gitu aja ya. Nah, ketika dia terjadi pembuangan ini, itu sebetulnya ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Apa itu? Yaitu gerakan udara itu. Jadi di sini kalau kalian di belakang knalpot kan kayak kena hembusan udara ya, bus-bus-bus gitu ya, kawan-kawan. Nah, hembusan itulah yang dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk apa? Perhatikan ya. Jadi di sini ini nggak usah saya inilah ya. Jadi di dalam exhaust ini ya, kawan-kawan, itu ditambahkan sebuah turbin ya. Jadi kayak kipas gitu. Loh Pak, kok jadi mirip ini? Ya mirip. Makanya di awal tadi saya bilang mengingatkan saya turbocharger.
Nah, kipas ini ya itu berputar kan kawan ya, karena tertiup oleh udara keluar ini. Nah, ketika dia berputar, dia itu dihubungkan dengan shaft ini. Shaft itu atau poros gitu ya kawan. Nah, poros ini ya kemudian dia dihubungkan lagi dengan kipas lain lagi. Nah, seperti ini kawan. Jadi inilah prinsip kerja turbocharger. Ya, bagaimana tadi cara kerjanya? Ini karena dia kena udara yang terbuang tadi, maka dia berputar seperti ini. Ya, dia berputar. Nah, kalau poros ini berputar, tentu kipas yang di sini ikut berputar ya, kawan. Ya, berputar juga. Nah, ketika kipas ini berputar, ya, maka dia menambahkan tekanan udara yang masuk ke dalam mesin ini. Loh Pak, tadi kan sama Pak, ini juga berputar. Nah, perhatikan ya kawan. Ini berputarnya karena diputar oleh udara yang keluar. Ya, sedangkan ini tadi mutarnya adalah diputar oleh udara yang masuk. Ya, sedangkan udara masuk ini perlu bebas gitu. Tapi kalau di sini ini adalah ada tenaga bonus ya kawan. Jadi tenaga dari udara yang keluar itu digunakan untuk memutar sini. Jadi udara yang tadinya masuknya nyantai, ini malah dikencangkan dengan kipas ini. Gitu. Jadi kipas ini sangat berbeda dengan ya turbocharger dengan alat yang kita bicarakan tadi. Yang ini dia menambahkan ya. Jadi tadinya tekanannya misalkan masuk ini 0,9 bar ya. Masuk ke sini jadi 1 bar. Jadi udaranya tekanannya naik ini. Nah, kalau tekanan udara naik, ya maka kemudian hasil pembakarannya pun lebih bertenaga, ya, karena udaranya makin banyak, ya, makin padat, sehingga ketika dia meledak, ya di dalam itu meledak, ya kan, duas seperti itu. Nah, meledakannya makin kencang, maka putaran mesin pun makin bertenaga. Makanya mesin-mesin yang sering kali disebut mesin turbo gitu ya, seperti ini ya kawan. Dia memiliki prinsip turbo ya. Jadi beda ya dengan ini tadi. Nah, gitu. Baik, selanjutnya ya kawan, turbocharger itu tidak sesederhana ini ya. Kemudian kalau kalian lihat bentuknya itu ada sendiri lah ya, dia dibuat tersendiri. Kemudian sistemnya juga tidak sesimpel ini, dia nanti ada lubrikasi ya, ada pelumasan, kemudian ada juga pendinginannya, disebut intercooler dan lain-lain. Kalau kalian tertarik silahkan tulis di kolom komentar, kita akan bahas di lain waktu ya, karena video ini biar nggak terlalu panjang juga. Tapi mudah-mudahan dengan pembahasan kita kali ini bisa kawan-kawan ambil 1 atau 2 pelajaran ya, sehingga yang pertama nggak asal beli barang, kemudian yang kedua bisa memahami sedikit paling enggak tentang dasar sebuah cara kerja sebuah mesin, sepeda motor ataupun mobil gitu ya. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu. Terima kasih sudah menyaksikan.